Kisah ibu mertua. Saya diam-diam mengganti kunci dan merebut rumah seserahan senilai 5 miliar rupiah. Saya diam dan pulang ke rumah orang tua. Keesokan harinya, ia membawa adik ipar saya untuk mengklaim rumah itu. Begitu pintu terbuka, keduanya langsung terkejut. Diam-diam membongkar kunci dan merebut rumah seserahan senilai 5 miliar rupiah. Lalu dengan kejam membuang barang-barang dan mengusir menantu perempuan di malam hari. Ibu mertua dan adik, ipar, Ibu Ratih dan Tari, mengadakan pesta perayaan. Mengira mereka mendapatkan keuntungan besar. Siapa sangka, hanya dengan satu tombol tersembunyi dan satu berkas hukum. Menantu perempuan itu membuat seluruh keluarga jahat itu berlutut dan memohon dalam keputusasaan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu Jakarta? Hari-hari akhir musim kemarau membawa angin dingin yang menusuk tulang melintasi setiap jalan. Saya mengemudi perlahan melintasi persimpangan ramai di kawasan Kebayoran Baru. Di kursi penumpang ada kue tart stroberi manis yang ditempatkan dengan hati-hati dalam kotak transparan. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kedua saya dan Yoga. Selama 2 tahun ini, sebagai menantu, saya selalu berusaha menjaga etika, menghormati yang lebih tua, dan berharap kehidupan keluarga yang damai dan harmonis. Keluarga saya memiliki tradisi bisnis yang sudah lama berdiri di ibu kota. Orang tua saya memiliki properti mewah di tepi Danau Situ Gintung yang berangin. Kakak laki-laki saya bernama Arya, seorang pria yang tegas, berbakat, dan sangat menyayangi adiknya. Tetapi ketika saya memutuskan untuk menikahi Yoga, seorang pria yang berasal dari keluarga sederhana di daerah pinggiran, saya meminta izin kepada orang tua dan kakak saya untuk menyembunyikan latar belakang keluarga saya yang sebenarnya. Saya takut perbedaan kekayaan akan membuat Yoga minder. Saya hanya menginginkan cinta yang tulus, tidak peduli materi. Orang tua saya, meskipun enggan melihat putri mereka menderita, demi kasih sayang kepada anak, akhirnya mengangguk setuju. Untuk memastikan saya memiliki tempat berlindung yang aman, kakak saya sendiri mengeluarkan uang dari sakunya untuk membeli sebuah apartemen mewah yang luas di pusat kota seharga 5 miliar rupiah sebagai seserahan. Rumah itu atas nama Arya dan Yoga. Untuk memasuki pernikahan ini, harus menandatangani perjanjian yang jelas bahwa ia hanya memiliki hak untuk menumpang. Melangkah keluar dari lift di lantai 15. Saya membawa suasana gembira. Membayangkan bagaimana Yoga akan terkejut melihat kue tart ini. Namun, begitu saya berdiri di depan pintu rumah saya, senyum di bibir, saya sirna. Jantung saya seperti diremas. Kunci sidik jari canggih impor yang telah kakak saya pilih dan pasang dengan hati-hati saat saya pindah ke sini, kini hanya menjadi sepotong logam yang tergores dan penyok. Sebagai gantinya, ada kunci manual murah, jenis yang biasa dijual di toko-toko perkakas kaki lima. Saya terpaku di tempat. Mata saya berkedip-kedip untuk memastikan saya tidak salah melihat nomor kamar. Jelas itu rumah saya. Keset bergambar bunga matahari yang saya beli sendiri masih tergeletak rapi di sana. Tapi mengapa kunci pintu diganti saya menyentuh kunci baru itu? Rasa dingin logam merambat di tulang belakang saya. Firasat tidak enak muncul di hati. Pintu tidak terkunci rapat, hanya tertutup renggang. Saya mendorongnya perlahan. Suara engsel berderit di keheningan lorong. Begitu pintu terbuka sedikit, bau asap rokok yang pekat dan menyengat langsung menusuk hidung saya, membuat saya mengernyit dan terbatuk. Tidak ada anggota keluarga saya yang merokok. Yoga juga tahu saya alergi asap rokok. Jadi ia tidak pernah berani merokok di rumah. Dada saya berdebar kencang. Saya melangkah masuk. Mata saya menyapu cepat ruang tamu. Di atas sofa kulit impor warna krem yang elegan yang harus saya pesan berbulan-bulan dari luar negeri, ada seorang pria asing yang duduk menyilangkan kaki. Merokok. Ia memiliki penampilan yang kasar. Kulit gelap. Di lengan berototnya penuh tato aneh yang menjalar hingga ke leher. Matanya sayu menatap saya seolah-olah
Saya adalah penyusup ilegal. Ia menghembuskan segumpal asap putih yang mengepul memenuhi ruang tamu. Saya berdiri terpaku. Tangan saya memegang erat kotak kue tart hingga buku-buku jari saya memutih. Apa yang terjadi di rumah saya sendiri ini? Suasana di ruang tamu menjadi sesak dan sulit bernapas. Saya berusaha tenang. Menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Pria bertato itu masih duduk dengan tenang. Menjatuhkan abu rokok langsung ke karpet bulu domba yang saya cuci dan bersihkan setiap akhir pekan. Ia sama sekali tidak terkejut atau canggung melihat saya muncul. Belum sempat saya bertanya siapa ia. Telinga saya sudah mendengar langkah kaki gontai dari arah kamar tidur utama. Pintu kamar tidur suami istri saya terbuka. Tari, adik kandung Yoga, melangkah keluar dengan santai. Di tangannya ada sepiring anggur Amerika mahal yang baru saya beli kemarin dan simpan di lemari es. Berniat untuk dimakan bersama suami malam ini. Tari mengunyah dengan santai sambil meludah biji anggur. Memuntahkannya langsung ke lantai kayu yang mengkilap. Melihat saya, Tari sedikit mengangkat alis. Tetapi tidak ada sedikit pun rasa canggung dari seseorang yang masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ia menyeringai tipis. Sikap angkuh dan kurang ajar, adik ipar itu membuat darah saya mulai mendidih. Tepat pada saat itu, mata saya tertuju pada pakaian yang dikenakan pria preman itu. Itu adalah setelan piyama sutra berwarna biru tua. Hadiah mahal yang saya berikan kepada Yoga pada ulang tahunnya tahun lalu. Pakaian itu pas untuk Yoga tetapi menjadi canggung dan sempit di tubuh kekar pria asing ini. Saya meletakkan kotak kue tart dengan keras di atas meja kaca sofa. Suara benturan kering terdengar. Memecah keheningan. Saya berbicara. Suara saya mengeras. Menahan amarah. Saya bertanya kepada Tari apa yang ia lakukan di rumah saya dan siapa pria ini. Mengapa ia berani-beraninya memakai pakaian suami saya dan merokok di ruang tamu rumah. Saya, Tari menjibir. Membetulkan rambutnya yang dikeriting. Ia melangkah genit dan duduk di samping pria bertato itu. Menyandarkan kepalanya di bahunya dengan manja. Ia menyeringai menjawab saya. Tari memperkenalkan bahwa ini adalah Juna, pacarnya dan juga calon suaminya. Tari bahkan mengangkat dagu dan berkata, "Jangan membuat keributan, Nos. Rumah kakak saya juga rumah saya. Apa salahnya calon kakak ipar memakai pakaian sebentar? Tidak perlu pelit." Sikap kurang ajar Tari melampaui imajinasi saya. Sejak dulu saya tahu keluarga mertua saya agak materialistis. Tari sendiri sering meminta uang dari suami istri saya. Tetapi saya selalu memejamkan mata karena ingin menjaga kedamaian keluarga. Namun, merusak kunci pintu. Dengan sengaja membawa seorang pria preman ke rumah. Menggunakan barang-barang pribadi suami istri saya adalah penghinaan berat yang tidak dapat dimaafkan. Saya menatap lurus ke mata Tari. Menekankan setiap kata. Saya menegaskan kembali kepadanya bahwa ini bukan pasar di mana ia bisa datang sesuka hati. Membawa siapapun yang ia mau. Saya meminta mereka berdua segera pergi dari sini sebelum saya memanggil manajemen gedung dan melaporkan ke polisi. Juna mendengar kata polisi langsung tertawa sinis. Ia membuang puntung rokok ke karpet. Menginjaknya hingga padam lalu berdiri. Tubuhnya yang besar mendominasi seluruh ruang tamu. Ia menatap saya dengan mata melotot. Sikapnya sangat agresif. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut untuk mengancam, suara melengking dan berwibawa dari arah dapur terdengar. Memotong ketegangan. Ibu mertua saya, Ibu Ratih, melangkah keluar dari area dapur. Ia mengenakan setelan sutra bermotif bunga-bunga cerah. Di tangannya memegang sendok sayur yang meneteskan tetesan minyak ke lantai bersih rumah saya. Melihat saya, wajah Ibu Ratih mengeras. Alisnya berkerut rapat. Menunjukkan ekspresi yang sangat tidak senang. Alih-alih menjelaskan mengapa keluarganya berani-beraninya merusak kunci dan masuk ke rumah menantu perempuannya, Ibu Ratih justru menggunakan wibawa seorang ibu mertua yang berkuasa untuk langsung menyerang saya. Ibu Ratih menunjuk tepat ke wajah saya.
Ia mengangkat dagu dan berbicara dengan keras. Memarahi saya sebagai menantu yang kurang ajar. Baru sampai di pintu sudah berteriak-teriak. Ingin memanggil polisi untuk menangkap siapa. Ia dengan lantang menyatakan bahwa dialah yang memanggil tukang kunci untuk mengganti kunci. Dialah yang membawa Tari dan Juna ke sini. Saya tercengang. Segala rasa hormat dan kesabaran yang saya berikan kepada ibu mertua selama 2 tahun terakhir seolah-olah ditampar dengan air dingin. Saya berusaha menjaga suara saya setenang mungkin. Bertanya kepada Ibu Ratih, mengapa ia melakukan hal itu? Mengapa ia merusak properti dan melanggar privasi suami istri saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Ibu Ratih tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh ejekan dan cemoohan. Ia membanting sendok sayur ke meja makan. Ia dengan lantang menyatakan, "Rumah ini adalah rumah anak saya. Yoga adalah suami saya. Jadi harta suami juga harta keluarga suami." Ibu Rati dengan lantang menyatakan bahwa hari ini ia secara resmi mengambil kembali rumah ini. Tari akan menikah. Keluarga mempelai pria meminta mahar tinggi. Ia memutuskan untuk menjadikan apartemen mewah ini sebagai rumah pengantin baru. Sebagai seserahan untuk putrinya. Ia akan bangga di depan orang banyak. Telinga saya berdengung. Ketidakmasuk akalan dan keserakahan mereka telah mencapai puncaknya. Tetapi yang paling menyakitkan adalah kata-kata kejam yang diucapkan Ibu Ratih setelah itu. Ia menyipitkan mata. Tatapannya penuh penghinaan. Ia dengan sinis mengungkit cerita saya yang sudah 2 tahun menikah dengan Yoga, tetapi perut saya masih datar. Tidak melahirkan cucu untuk keluarga mereka. Ia dengan kejam mengatakan bahwa rumah 5 miliar ini dianggap sebagai biaya kerugian masa muda yang harus saya ganti rugi kepada putranya. Ia bahkan dengan lantang mengusir saya pergi. Mengatakan bahwa jika saya tahu diri, saya harus segera berkemas dan pergi dari sini. Mengembalikan ruang untuk Tari dan suaminya mempersiapkan pernikahan. Setelah itu, Ibu Rati mengangguk memberi isyarat kepada Tari. Seolah sudah dipersiapkan sebelumnya. Tari berlari ke kamar tidur saya. Beberapa saat kemudian, ia dengan susah payah menyeret 2 koper besar saya. Tanpa ragu, Tari membuka koper, melemparkan pakaian, kosmetik, dan barang-barang pribadi saya berserakan di lorong. Gaun-gaun sutra mahal bertebaran di lantai keramik yang dingin. Barang-barang saya dibuang seperti tumpukan sampah yang tidak berharga. Hati saya membeku. Saya tidak menangis. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Luka telah melampaui batas kesedihan. Berubah menjadi ketenangan dan kekejaman yang menakutkan. Saya menyadari keluarga ini tidak pernah menganggap saya sebagai anggota keluarga. Di mata mereka, saya hanyalah tambang emas yang bisa mereka keruk. Dan ketika mereka merasa saya tidak lagi berharga, mereka akan memanfaatkan saya sesuai keinginan mereka. Mereka siap menendang saya ke jalan dengan alasan seperti para perampok di siang bolong. Keheningan saya seolah membuat Juna merasa kesal. Mungkin ia terbiasa dengan kekerasan preman. Berpikir bahwa di depan pemandangan ini, wanita harus berteriak, menangis terseduh-seduh atau berlutut memohon. Tapi saya tidak. Saya berdiri tegak. Mata saya menatap tajam setiap wajah yang sombong di ruangan itu. Juna mendekati rak TV. Di atasnya terdapat vas keramik batu jaya yang dibuat secara tradisional dengan sangat indah. Ini adalah hadiah pernikahan yang diberikan orang tua saya, dengan harapan kedamaian dan kebahagiaan keluarga. Itu tidak hanya memiliki nilai materi yang sangat besar, tetapi juga mengandung kasih sayang suci dari Pencipta. Ia mengangkat vas keramik itu, menyeringai penuh tantangan. Ia menatap saya. Suaranya terdengar seperti preman. Ia mengatakan kepada saya, "Apa yang kamu lakukan di sana? Ibu mertua sudah mengusirmu. Jadi cepat pergi agar tidak terlihat. Jangan sampai aku harus turun tangan." Begitu ia selesai berbicara, ia mengayunkan tangannya dan membanting vas keramik yang berharga itu ke lantai. Suara pecah yang memekakan telinga terdengar. Vas keramik itu hancur menjadi ratusan pecahan tajam yang bertebaran di seluruh ruang tamu.
Pecahan keramik berlapis enamel yang indah kini berserakan di karpet wall dan lantai kayu jati. Tari bertepuk tangan dan tertawa. Sementara Ibu Ratih melipat tangan di dada. Tampak sangat puas dengan tindakan intimidasi calon menantunya. Mereka yakin bahwa tindakan perusakan dan kekerasan ini akan mematahkan semangat saya. Membuat saya takut dan melarikan diri dengan panik. Tetapi mereka salah. Ibu saya pernah mengajari bahwa orang terpelajar tidak perlu berdebat dengan keras dengan orang jahat. Ketenangan adalah senjata paling tajam seorang wanita. Saya perlahan memasukkan tangan ke saku jaket tebal saya. Dengan gerakan yang terampil dan rahasia, saya menekan tombol rekam di ponsel pintar saya. Saya butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan di hadapan hukum tentang tindakan penguasaan properti dan penghinaan mereka. Saya berbicara. Suara saya datar tetapi sedingin es. Saya meminta Ibu Ratih mengulang sekali lagi atas nama apa ia mengusir saya dari rumah dan untuk apa ia berencana merebut rumah ini. Ibu Ratih tampak terkejut dengan sikap saya. Tetapi sifat serakah dan arogan telah mengalahkan sedikit akal sehatnya. Ia dengan lantang menyatakan kembali setiap kata. Ia menegaskan kembali bahwa rumah miliaran ini mulai hari ini adalah milik Tari. Dianggap sebagai ganti rugi masa muda yang harus saya bayar kepada Yoga karena tidak bisa melahirkan anak. Ia bahkan dengan percaya diri menantang saya untuk menggugat. Mengira bahwa jika suami istri menikah, harta adalah milik bersama. Jika suami lemah, maka ibu mertua berhak menjadi kepala keluarga. Juna menyela. Mengucapkan kata-kata kasar mengancam. Ia menegaskan bahwa ia adalah orang dari kalangan bawah. Jika saya masih berkeliaran di sini, ia akan menyuruh anak buahnya datang ke tempat kerja saya untuk membuat masalah. Tari ikut-ikutan mengejek saya sebagai menantu yang tidak berguna. Segera bersihkan sampah di lorong lalu pergi. Semua kata-kata penghinaan. Setiap ancaman. Setiap pengakuan atas tindakan perampasan yang semena-mena telah terekam di ponsel di saku jaket saya. Suara keserakahan dan kekejaman terekam tanpa terlewat satu kata pun. Saya tersenyum. Senyum samar tetapi mengandung tekad baja. Saya menatap lurus ke mata Ibu Ratih. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya berharap ia dan keluarganya akan selalu mengingat kata-kata yang baru saja diucapkan hari ini. Setelah itu saya berbalik dan melangkah panjang dengan tegas keluar pintu. Meninggalkan di belakang saya tatapan sombong dan tawa ejekan dari keluarga mertua saya. Mereka mengira mereka telah menang tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menggali lubang yang sangat dalam untuk mengubur masa depan mereka sendiri. Lorong apartemen sepi. Lampu kuning redup menyinari pakaian. Barang-barang saya tergeletak begitu saja di lantai. Saya membungkuk. Dengan tenang mengambil setiap gaun, setiap kosmetik dan menatanya rapi ke dalam 2 koper. Tidak terburu-buru. Tidak menangis. Setiap tindakan saya saat ini dikendalikan oleh akal sehat dengan sangat jelas. Dari dalam apartemen, saya masih mendengar tawa riang gembira dari 3 orang itu. Tari dengan antusias berdiskusi dengan Ibu Ratih tentang furnitur apa yang harus dibeli besok untuk menggantikan barang-barang saya. Sedangkan Juna, ia dengan lantang memuji calon ibu mertua yang pengertian. Menyediakan properti mewah senilai 5 miliar untuk putrinya. Sebentar lagi akan menjadi kaya. Saya menutup koper. Memegang pegangannya. Tepat saat saya hendak menekan tombol lift. Pintu apartemen sedikit terbuka karena angin. Suara Juna yang penuh perhitungan dan keserakahan terdengar samar di telinga saya. Ia menyuruh Ibu Ratih untuk segera memaksa Yoga untuk mengurus sertifikat tanah. Dengan sertifikat tanah di tangan, ingin menggadaikan ke bank atau melakukan apapun akan lebih mudah. Uang harus selalu dipegang kendali. Mendengar itu, saya hanya bisa menggelengkan kepala. Kasihan dengan kebodohan dan keserakahan mereka yang tak terbatas. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa rumah ini belum pernah atas nama Yoga. Kurangnya pengetahuan hukum ditambah dengan sifat merebut telah membutakan seluruh keluarga. Pintu lift terbuka. Saya masuk. Menekan tombol ke lantai basement.
Melihat angka mundur di layar digital, saya merasa seolah-olah melepaskan beban raksasa yang menempel selama 2 tahun terakhir. Pernikahan yang selalu saya coba bina. Bersabar untuk melindungi harga diri seorang pria yang lemah. Batuk akhirnya berakhir dengan pengkhianatan dan perbarangkan tandari keserakahan ekstrem dari keluarganya. Di lantai basement, saya meletakkan koper di bagasi mobil yang biasa saya gunakan untuk bekerja setiap hari. Menyalakan mesin. Saya mengemudi keluar dari kompleks apartemen. Kota saat ini sudah malam. Jalan-jalan Jakarta lebih sepi dan damai. Angin dari situ Gintung bertiup melalui celah jendela yang sedikit terbuka membuat saya sadar sepenuhnya. Saya mengemudi perlahan di sepanjang jalan Sudirman. Lampu jalan kuning redup, menyinari permukaan danau yang beriak. Saya memikirkan Yoga. Di mana ia saat ibu dan adiknya membuat kekacauan di rumah kami? Apakah ia tahu konspirasi ini atau bersembunyi seperti pengecut yang biasa? Apapun kenyataannya, hati saya sudah membeku. Sepanjang perjalanan, saya tidak menangis. Kesedihan telah digantikan oleh tekad yang kuat. Saya mengerti bahwa kebaikan dan kerendahan hati jika ditempatkan pada tempat yang salah akan berubah menjadi kelemahan yang diinjak-injak oleh orang jahat. Kali ini saya tidak akan menahan diri lagi. Saya tidak ingin membalas dendam dengan cara-cara kekerasan yang rendah seperti mereka. Saya akan menggunakan hukum. Menggunakan dokumen-dokumen yang jelas dan transparan untuk memberi mereka pelajaran seumur hidup tentang rasa hormat dan batas keserakahan. Mobil saya berbelok ke area villa yang tenang di kawasan Menteng. Gerbang besi seni yang besar terbuka menyambut saya pulang. Orang tua, saya sudah tidur. Hanya kakak saya Arya yang masih terjaga bekerja hingga larut malam di perpustakaan. Cahaya lampu yang terpancar dari jendela lantai 2 memberi saya perasaan hangat dan aman sepenuhnya. Disinilah rumah saya yang sebenarnya. Tempat saya tidak perlu memaksakan diri menyembunyikan apapun. Saya membawa koper dan naik ke tangga. Malam ini saya akan makan malam yang lezat di rumah orang tua. Dan besok saya akan memberitahu keluarga Ibu Ratih betapa mahalnya harga dari merusak harga diri orang lain. Mobil saya melaju perlahan melewati gerbang besi ukir yang familiar. Masuk ke halaman luas berubin merah di villa keluarga yang terletak tenang di tepi danau Situ Gintung. Suara mesin mobil di tengah malam mungkin telah mengagetkan orang di dalam rumah. Tepat saat saya mematikan mesin, keluar dari mobil, dan berjalan ke belakang untuk mengambil 2 koper bagasi. Pintu utama dari kayu jati utuh rumah itu telah terbuka. Cahaya lampu dari ruang tamu menerangi sebagian halaman. Ibu saya mengenakan syal wol tipis di pundaknya. Melangkah terburu-buru keluar untuk menyambut putrinya. Ibu saya terpaku di tangga ketika melihat penampilan saya yang berantakan. Rambut saya berantakan karena angin. Wajah saya tanpa riasan pucat. Dan terutama 2 koper besar tergeletak begitu saja di tanah. Naluri seorang ibu segera memberitahu bahwa sesuatu yang tidak baik telah terjadi pada putrinya yang selalu ia sayangi. Air mata ibu saya berlinang. Ia melangkah cepat menuruni tangga. Menggenggam erat kedua tangan saya yang dingin. Ia bertanya kepada saya apa yang terjadi. Mengapa di tengah malam saya pulang ke rumah orang tua dengan penampilan seperti ini dan di mana suami saya? Yoga saya menatap dalam-dalam mata ibu yang penuh kerutan cemas. Berusaha menelan kembali emosi, kesedihan yang hendak meluap di tenggorokan. Saya meremas lembut tangan ibu. Mengatakan kepadanya, "Saya baik-baik saja. Saya hanya ingin pulang untuk makan masakan ibu." Pada saat yang sama, ayah saya dan kakak saya Arya juga bergegas turun dari lantai atas. Ayah saya adalah orang yang tenang. Sepanjang hidupnya berkutat di dunia bisnis. Sehingga ia selalu menjaga ketenangan dalam setiap situasi. Ia dengan penuh perhatian melangkah mendekat. Menepuk lembut bahu, saya lalu berbalik meminta Arya untuk membawa kedua koper masuk rumah. Ayah saya, dengan lembut berpesan, "Ibu, cepatlah ke dapur menghangatkan makanan. Putri kita pasti sangat lapar dan lelah setelah perjalanan jauh. Semua masalah biar dibicarakan setelah makan."
Suasana di ruang makan begitu hening sehingga suara sendok garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar jelas. Di atas meja makan yang tertutup taplak putih bersih, ibu saya menyajikan semangkuk sup iga rebus sayuran panas yang mengepulkan asap, disertai sepiring daging masak kecap, dan semangkuk nasi putih pulen yang harum. Ini semua adalah makanan favorit saya sejak kecil. Ayah, ibu, dan Arya duduk mengelilingi. Tidak ada yang mendesak saya untuk berbicara. Mereka dengan sabar menunggu. Menggunakan kasih sayang tak terbatas dari keluarga untuk meredakan luka tak terlihat yang saya bawa dari rumah suami. Saya mengangkat mangkuk nasi dan suapan pertama terasa begitu mengharukan. Rasa manis kaldu tulang berpadu dengan kelembutan nasi baru membuat saya merasakan perbedaan yang jelas. Perbedaan langit dan bumi antara dua tempat yang disebut rumah. Rumah 5 miliar itu megah, mewah, tetapi di dalamnya hanya berisi kepalsuan, perhitungan, dan keserakahan tak berdasar dari orang-orang asing yang mengaku keluarga. Sedangkan di sini, di ruang makan sederhana yang familiar ini, barulah tempat berlindung yang damai. Tempat saya dilindungi tanpa syarat. Saya diam-diam menghabiskan nasi, menyeruput habis sendok sup terakhir. Energi dari hidangan hangat ibu seolah telah memberi saya kekuatan. Saya dengan lembut meletakkan sumpit dan mangkuk di meja. Dengan hati-hati menyeka mulut dengan tisu. Saya mengangkat kepala, menatap lurus ke mata yang penuh harapan bercampur kesedihan dari 3 orang terkasih dalam hidup saya. Dengan nada yang jelas dan tegas, tanpa sedikit pun getaran, saya mulai menceritakan seluruh kejadian mengerikan yang baru saja terjadi malam ini. Saya menceritakan tentang kunci yang dihancurkan, tentang preman bertato yang duduk santai di sofa rumah saya, tentang sikap kurang ajar adik ipar, dan puncaknya adalah deklarasi perampasan rumah yang terang-terangan serta tindakan kejam ibu mertua yang membuang barang bawaan. Semakin saya bercerita, wajah ayah, ibu, dan kakak saya semakin serius dan marah. Makan malam yang mengharukan itu berakhir. Membuka takdir yang akan terungkap malam itu juga. Setelah saya menceritakan kejadian secara rinci, kakak saya Arya langsung berdiri dari kursi. Kedua tangannya mengepal erat. Urat-urat di dahinya menonjol. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan kemarahan yang meluap-luap. Arya berteriak keras, menyalahkan keluarga Yoga sebagai segerombolan perampok di siang bolong yang tidak punya hukum. Berani-beraninya menindas adiknya sampai sebegitu parahnya. Ayah saya duduk termenung di kursi berlengan. Matanya menatap kosong ke depan. Alisnya berkerut rapat. Ibu saya tidak bisa menahan air matanya. Ia terus-menerus memegang dadanya. Menyesali dirinya sendiri di masa lalu yang tidak tegas melarang saya menikah dengan keluarga yang tidak sehingga sekarang putri saya harus menanggung rasa malu yang begitu besar. Saya melangkah mendekati ibu, menepuk bahu yang bergetar karena tangisnya. Kemudian saya membuka tas pribadi, mengeluarkan setumpuk berkas plastik transparan yang saya simpan dengan sangat hati-hati. Saya meletakkan berkas itu di atas meja kaca di depan seluruh keluarga. Inilah inti dari seluruh masalah. Adalah perisai baja yang melindungi saya dari kebodohan dan keserakahan keluarga Ibu Ratih. Saya mengeluarkan sebuah sertifikat tanah atas nama kakak saya Arya dari berkas. Bersamaan dengan itu adalah sebuah perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Yoga dan cap merah dari kantor notaris. Saya menarik napas dalam-dalam. Suara saya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Saya mengatakan kepada keluarga bahwa mereka mengira saya bodoh. Mengira saya karena mencintai Yoga menjadi buta dan menyerahkan segalanya. Mereka sama sekali tidak tahu keberadaan dokumen-dokumen ini. Ayah saya memakai kacamata bacanya, mengambil perjanjian itu dan membaca setiap baris dengan cermat. Saat itu, ketika memutuskan untuk membeli apartemen 5 miliar untuk saya sebagai seserahan, Ayah dan Arya bersikeras meminta Yoga untuk menandatangani perjanjian ini. Isi dokumen itu sangat jelas dan transparan. Seluruh uang pembelian rumah dibayar penuh oleh pihak keluarga perempuan.
Satu-satunya pemilik sah properti di mata hukum adalah Arya. Sedangkan Yoga, sebagai suami saya, hanya memiliki hak tunggal untuk menumpang selama kedua suami istri hidup harmonis. Perjanjian itu juga menekankan bahwa Yoga sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan, hak untuk memutuskan, atau hak penggunaan atas properti ini jika tidak ada persetujuan tertulis dari Arya. Jika suami istri berselisih dan berujung pada perceraian, Yoga wajib pindah dari rumah tanpa membawa apa-apa. Tidak diizinkan menuntut pembagian harta. Pada hari penandatanganan dokumen, Yoga telah bersumpah serapah. Ia mengatakan bahwa ia mencintai saya karena pribadi saya dan tidak peduli harta. Ia menandatangani dokumen tanpa ragu sedikit pun untuk membuktikan cintanya yang tulus. Namun, sifatnya yang lemah dan pengecut telah membuat ibu dan adiknya memanipulasi sepenuhnya. Diamnya ia membiarkan ibu kandung dan adiknya merusak kunci pintu. Mengusir istrinya dari rumah membuktikan bahwa ia telah sepenuhnya mengkhianati janji-janji masa lalu. Ayah saya meletakkan kertas itu di meja. Menghela napas panjang. Ia mengatakan bahwa keserakahan manusia memang tak ada batasnya. Keluarga itu mengira dapat menggunakan status ibu mertua dan menantu untuk memaksakan kehendak, merampas harta dengan mudah. Ibu saya dengan marah menuntut agar besok juga memanggil polisi untuk menyeret semua orang tak berpendidikan itu keluar dari rumah dan mengambil kembali rumah itu untuk saya. Namun, Arya menyeringai dingin. Ia duduk di samping saya, menepuk lembut bahu adiknya. Arya mengatakan kepada orang tua bahwa mereka harus tenang. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan keributan. Mereka berani bermain hukum rimba merusak kunci dan merebut rumah. Maka kita akan menggunakan hukum dan kesombongan mereka untuk menjerat mereka dalam jaring yang besar. Arya menyatakan akan membuat seluruh keluarga Yoga menyesal karena berani mengusik darah keluarga Wijaya. Harus membayar mahal untuk setiap tindakan sembrono dan melanggar hukum mereka. Mata kakak saya berkilat dengan tekad yang sangat menakutkan. Segera setelah merencanakan, Arya langsung bertindak tanpa membuang waktu sedikit pun. Malam sudah larut. Tetapi jaringan hubungan yang luas sebagai seorang pengusaha membantunya dapat menyelesaikan pekerjaan kapan saja. Arya mengambil ponselnya, menekan nomor langsung ke direktur manajemen gedung apartemen tempat saya tinggal. Direktur ini adalah kenalan bisnis keluarga saya yang sudah lama. Suara Arya terdengar sangat serius dan dingin melalui telepon. Ia menjelaskan dengan jelas bahwa apartemen yang terdaftar atas namanya sedang dirusak kuncinya oleh sekelompok orang asing, melakukan invasi rumah ilegal. Arya menyebutkan alasan keamanan dan meminta manajemen gedung segera melakukan tindakan pemblokiran yang ketat. Manajemen gedung harus menonaktifkan semua kartu akses lift ke apartemen itu, serta menghapus semua data sidik jari dan pembuka pintu utama yang telah diatur sebelumnya. Arya juga menekankan permintaan agar pasukan keamanan meningkatkan pengawasan di area lobi dan lorong lantai 15. Sama sekali tidak mengizinkan siapapun membawa barang atau properti dari apartemennya keluar dari area gedung. Direktur manajemen gedung, setelah mendengar kejadian serius itu, segera setuju untuk bekerja sama. Berjanji akan mengerahkan tim keamanan untuk bekerja malam itu juga guna memastikan hak-hak hukum pemilik rumah. Tidak berhenti di situ. Arya melanjutkan untuk menghubungi kantor pengacara pribadi perusahaan keluarga. Tim pengacara terkemuka di Jakarta dipanggil darurat. Melalui konferensi video, Arya menyediakan semua foto kondisi pintu rumah yang dirusak kuncinya. Rekaman suara Ibu Ratih yang jelas menyatakan akan merebut rumah. Dan suara Juna yang merusak vas keramik bernilai puluhan juta rupiah yang telah saya berikan. Tim pengacara dengan cepat menganalisis situasi dan mengidentifikasi dengan jelas tuduhan pidana yang dilanggar oleh keluarga Ibu Ratih, yaitu kejahatan melanggar privasi tempat tinggal orang lain, kejahatan merusak atau sengaja merusak properti, dan jika ada unsur paksaan penyerahan dokumen, dapat juga digolongkan sebagai kejahatan pemerasan properti. Berkas tuntutan mulai disusun dengan cermat oleh para pengacara malam itu juga dengan bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan. Sementara Arya dan tim pengacara sedang berdiskusi sengit. Ponsel saya di meja tamu,
Tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor ponsel Tari. Adik ipar yang licik. Saya membuka pesan itu. Tulisan yang muncul penuh tantangan dan sombong. Tari menulis bahwa saat ini pasti saya sedang memeluk koper berkeliaran di bawah jembatan atau menangis di suatu sudut. Ia bahkan dengan angkuh mengatakan kepada saya untuk tidak berharap kembali ke rumah itu lagi. Besok pagi ia akan memanggil tukang untuk membuang semua barang saya yang tersisa ke tempat sampah agar bebas utang. Melihat kata-kata jahat itu, hati saya sama sekali tidak merasakan gelombang kemarahan. Lagi. Sebaliknya, saya merasa sangat lucu dengan keterbatasan pandangan orang-orang itu. Saya memberikan ponsel itu kepada Arya untuk dilihat. Kakak saya sedikit menyeringai, mengucapkan komentar yang sangat dalam. Ia mengatakan bahwa siapapun yang semakin suka memanjat tinggi, saat jatuh akan semakin sakit dan patah tulang. Saya menyimpan ponsel itu di saku. Sama sekali tidak membalas satu kata pun. Keheningan saya saat ini adalah penyiksaan psikologis yang paling menakutkan bagi mereka. Mereka mengira telah memegang kendali penuh. Dengan nyaman tenggelam dalam ilusi kekayaan yang dirampas. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di luar pintu itu, jaring hukum raksasa. Tak terlihat tetapi sangat kuat telah disiapkan oleh kakak saya. Hanya menunggu sampai mereka menunjukkan semua kesombongan mereka. Jaring itu akan secara resmi diperketat. Tidak memberi mereka jalan keluar sama sekali. Keesokan paginya, Jakarta disambut sinar. Matahari kuning pucat yang menyelinap di antara pepohonan tua. Saya terbangun di kamar tidur masa gadis yang familiar. Merasa sangat ringan. Semangat saya sangat jernih. Siap menghadapi sandiwara yang sedang disiapkan dengan terburu-buru oleh keluarga mertua. Begitu saya mengambil ponsel, saya sudah melihat aplikasi WhatsApp, melaporkan puluhan pesan yang belum dibaca dari grup chat keluarga besar yoga. Saya masih belum meninggalkan grup chat ini dan sepertinya Ibu Ratih sengaja tidak menghapus saya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan saya di depan banyak kerabat. Saya membaca setiap pesan. Ibu Ratih terus-menerus mengirimkan foto-foto berbagai sudut apartemen mewah saya. Ia memotret sofa kulit asli, memotret TV layar data raksasa, bahkan memotret area dapur dengan rak minuman keras yang mahal. Disertai dengan foto-foto itu adalah pesan-pesan yang penuh kebanggaan. Ibu Ratih dengan bangga memamerkan kepada para paman dan bibi di keluarga bahwa ini adalah rumah pengantin baru senilai 5 miliar rupiah yang baru saja ia siapkan untuk Tari. Ia dengan bangga menganggap dirinya sebagai ibu yang berani. Menyiapkan tempat tinggal yang layak untuk putrinya di tengah ibu kota yang mahal. Seketika, kerabat yoga berbondong-bondong mengirim pesan pujian. Ada yang memuji Ibu Ratih yang pintar. Ada yang kagum dengan keberuntungan besar Tari. Bahkan ada seorang bibi yang dengan jahat mengirim pesan bertanya kabar menantu yang tidak berguna. Yaitu saya. Sudah diusir kemana? Sudah bertahun-tahun menjadi menantu tidak melahirkan anak. Jadi wajar saja diusir. Ibu Ratih membalas dengan emoji wajah tersenyum puas. Menegaskan telah membersihkan semua sampah dari rumah untuk menyambut aura baru. Puncak dari kekuranggajaran adalah ketika Ibu Ratih mengirimkan undangan elektronik ke grup, ia mengumumkan bahwa siang ini akan mengadakan pesta syukuran rumah baru sekaligus pertemuan keluarga untuk membahas pernikahan Tari. Lokasi yang dipilih adalah ruang VIP terbesar di sebuah restoran seafood mewah di Jalan Sudirman, kawasan Kebayoran Baru. Ini adalah restoran terkenal yang mahal. Tempat yang sebelumnya, seberapapun laparnya, keluarga Ibu Ratih tidak akan pernah berani masuk. Hari ini, mungkin karena terlalu gembira dengan keuntungan yang jatuh dari langit, ia memutuskan untuk pamer sekali saja untuk menunjukkan kekuasaannya kepada kerabat. Di akhir pesan, Ibu Ratih sengaja menandai nama saya, mengucapkan undangan mengejek. Mengatakan, jika saya belum mati kelaparan, datanglah ke restoran untuk makan terakhir sebagai tanda kasih sayang ibu dan anak seperti dulu. Saya tersenyum dingin, menekan tombol hati pada pesan ibu mertua, seolah-olah sebagai konfirmasi akan hadir.
Saya masuk ke ruang ganti. Memilih setelan jas kantor hitam pekat. Potongan yang tajam menonjolkan kesan berwibawa dan tegas. Saya menata rambut saya tinggi dan rapi. Merias wajah sedikit lebih tebal dari biasanya dengan lipstik merah tua. Saya mengenakan jam tangan Swiss mahal yang Arya berikan saat saya menjabat posisi baru di perusahaan keluarga. Melihat ke cermin, saya melihat gambaran seorang wanita yang kuat, tajam, sama sekali berbeda dengan bayangan menantu yang selalu bersabar. Mengenakan pakaian sederhana untuk menyembunyikan identitasnya di masa lalu. Hari ini saya akan melangkah sendiri ke sarang macan. Saya ingin melihat langsung wajah puas mereka saat mereka berdiri di puncak kejayaan palsu. Karena sandiwara terbaik adalah sandiwara di mana para aktornya tidak tahu bahwa mereka akan segera memainkan peran tragis. Tepat pukul 11.30 siang, saya mengemudi di depan lobi besar restoran seafood di Jalan Sudirman. Pelayan berseragam membungkuk hormat dan dengan cepat menerima kunci mobil saya untuk dibawa ke tempat parkir. Saya melangkah mantap di atas karpet merah yang mewah. Langsung menuju konter resepsionis untuk menanyakan nomor ruang VIP atas nama Ibu Ratih. Resepsionis wanita tersenyum manis. Dengan ramah mengantar saya ke lantai 2. Menuju ruangan besar dengan pintu berukiran naga dan burung phoenix. Sejak dari lorong luar, saya sudah mendengar tawa riang gembira. Suara denting gelas dari dalam ruang VIP. Sepertinya kerabat dari keluarga Yoga sudah berkumpul lengkap. Saya berhenti sebentar di depan pintu. Menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosi. Lalu mendorong keras pintu ganda kayu itu dan masuk. Begitu pintu terbuka, suasana ramai di dalam ruangan tiba-tiba terhenti. Semua mata dari lebih dari 20 orang yang duduk mengelilingi meja bundar raksasa tertuju pada saya. Keterkejutan terlihat jelas di wajah setiap orang. Mungkin mereka tidak menyangka saya berani datang ke sini. Apalagi dengan penampilan yang begitu mewah. Aura berwibawa terpancar dari seorang wanita sukses. Bukan penampilan lelah dari seseorang yang baru saja diusir dari rumah. Duduk di posisi tengah kursi utama adalah Ibu Ratih. Ia mengenakan kebaya bludru merah menyala, dengan kalung emas besar di lehernya. Di sampingnya ada Tari yang mengenakan gaun putih tanpa lengan yang terlalu pamer dan Juna mengenakan kemeja yang terbuka dadanya memperlihatkan tato yang menjijikkan. Di meja penuh dengan hidangan mahal seperti lobster bakar mentega bawang putih, kepiting raja kukus, ikan kakap fillet. Sungguh lucu melihat orang-orang yang terbiasa hidup susah memperhitungkan setiap rupiah. Kini berlaga seperti kaum elit yang berpengalaman. Ibu Ratih adalah orang pertama yang kembali tenang. Ia berdeham. Sengaja berbicara keras agar semua orang di ruangan itu mendengarnya. Ia dengan nada merendahkan menyuruh saya untuk mencari tempat kosong di sudut ruangan dan duduk. Hari ini keluarganya membayar penuh. Bahkan jika saya makan sedikit banyak, tidak ada yang akan mempermasalahkannya. Beberapa kerabat yang mendengar itu langsung ikut-ikutan berbisik-bisik, melemparkan tatapan menghina dan kasihan kepada saya. Saya mengabaikan tatapan-tatapan itu. Dengan tenang melangkah menuju kursi kosong di seberang ibu dan anak Ibu Ratih. Saya menarik kursi dan duduk, menyilangkan kaki. Dengan sikap tenang dan percaya diri. Ketenangan saya seolah membuat Tari merasa sangat kesal. Ia ingin mempermalukan saya di depan banyak kerabat untuk memuaskan kesombongannya. Tari berdiri, mencari-cari di tas bermerek palsunya sebentar. Lalu mengeluarkan segenggam kunci tua yang berkarat. Dengan gerakan yang sangat kurang ajar, Tari membanting segenggam kunci itu ke meja kaca. Segenggam kunci itu meluncur panjang, berdecit dan berhenti tepat di depan saya. Tari mengangkat dagunya dengan sombong dan berkata dengan nada mencemooh. Ia mengatakan bahwa rumah itu sudah ia rebut kembali. Barang-barang sudah ia suruh orang kumpulkan dan buang ke basement. Ia mengatakan hari ini ia sedang senang. Ia berbelas kasihan. Memberi saya kunci kamar sampah di basement apartemen. Ia menyarankan saya untuk mengambil kembali beberapa pakaian bekas itu untuk digunakan. Malam ini tidurlah sementara di kamar sampah agar tidak kedinginan.
daripada harus tidur di bawah jembatan. Seluruh ruangan riuh dengan tawa terbahak-bahak dari Juna dan para kerabat yang tidak punya malu. Mereka menatap saya seperti menatap pecundang paling menyedihkan di dunia. Mereka tertawa dan menginjak-injak harga diri orang lain untuk meninggikan diri mereka sendiri. Saya melihat segenggam kunci tua yang berkarat di atas meja, lalu perlahan mengangkat mata menatap wajah Tari yang miring karena kesombongan. Senyum tipis perlahan muncul di bibir saya. Sandiwara pamer ini telah mencapai puncaknya yang menggelikan. Dan sekarang adalah saatnya saya sendiri yang menutupnya. Suasana di ruang VIP mewah restoran seafood itu seolah membeku setelah tindakan Tari yang melemparkan kunci dengan kasar. Tatapan lebih dari 20 orang yang mengaku sebagai kerabat dari pihak suami tertuju pada saya. Menunggu reaksi lemah dan pasrah seperti kebiasaan menantu yang baik hati. Mereka sangat ingin melihat saya menangis terseduh-seduh. Mengambil segenggam kunci usang itu, lalu berjalan keluar ruangan dengan rasa malu yang mendalam. Namun, mereka salah menilai keteguhan seorang wanita yang telah melewati batas kesabaran. Saya mengarahkan pandangan ke segenggam kunci yang tergeletak begitu saja di meja kaca putar. Lalu perlahan mengangkat gelas anggur merah yang berkilauan di depan saya. Tangan saya sangat mantap. Tanpa sedikit pun getaran. Cahaya dari lampu gantung kristal menyinari cairan merah. Gelap dalam gelas. Memancarkan kilauan dingin. Saya menatap lurus ke wajah Tari yang angkuh dan puas. Ia mengenakan gaun putih bersih. Kain sutra mahal yang membalut tubuhnya untuk memamerkan gaya hidup palsu. Sama sekali tidak sesuai dengan sifat egois dan serakah yang tersembunyi di dalamnya. Tanpa berkata-kata. Tanpa repot-repot menjelaskan atau memarahi. Saya mengayunkan tangan dan menyiramkan seluruh isi gelas anggur merah ke Tari. Tindakan saya terjadi begitu cepat, begitu tegas. Sehingga tidak seorang pun di ruangan itu sempat bereaksi. Seluruh cairan merah gelap membasahi dada gaunnya. Berhamburan ke wajahnya yang berbedak tebal dan rambutnya yang dikeriting dengan rumit. Gaun putih bersih itu seketika berlumuran noda merah terang seperti darah yang menetes ke lantai berkarpet mewah. Tari terdiam selama beberapa detik. Syok yang terlalu besar membuatnya tidak sempat memahami apa yang baru saja terjadi. Ketika ia menyadari penampilannya yang menyedihkan saat ini, Tari ternganga lalu berteriak nyaring yang memekakan telinga. Memecah kesunyian ruang pesta. Ia panik mengusap wajahnya. Terus-menerus melihat ke gaun mahalnya yang telah rusak total. Air mata dan ingus Tari bercampur dengan anggur merah pekat. Menciptakan pemandangan yang sangat canggung dan menyedihkan. Ibu Ratih yang duduk di sampingnya. Melihat putrinya dipermalukan di depan banyak kerabat. Langsung murka. Ayah. Membanting kedua tangannya ke meja. Berdiri tegak. Menunjuk lurus ke arah saya sambil berteriak. Ia memaki saya sebagai menantu yang jahat. Berani-beraninya membuat keributan di pesta keluarga. Berani-beraninya mencoreng nama baik keluarganya. Para kerabat dari pihak suami juga mulai ribut. Ada yang sibuk membersihkan noda untuk Tari. Ada yang dengan suara keras ikut-ikutan Ibu Ratih memarahi saya yang tidak tahu diri. Yona, pacar preman Tari, merasa malu melihat calon istrinya disiram anggur. Sifat premanismenya muncul. Ia mengertakkan gigi. Menyingsingkan lengan kemejanya memperlihatkan kedua lengan bertato. Ia meraung. Mengumpat lalu dengan agresif melingkari meja makan besar. Mengangkat tinju sebesar palu godam. Hendak memukul wajah saya untuk membalas dendam untuk Tari. Para kerabat yang duduk di dekatnya ketakutan minggir. Tidak ada yang berani ikut campur dengan pria preman itu. Saya masih duduk diam di kursi. Punggung tegak lurus. Mata saya dingin menatap lurus ke arah Juna yang sedang menyerbu. Saya tidak berkedip. Juga tidak berniat menghindar. Karena saya tahu sandiwara ini tidak hanya melibatkan keluarga suami. Tepat saat tinju Juna hanya berjarak beberapa jengkal dari wajah saya. Suara dentuman yang memekakan telinga terdengar dari arah pintu masuk. Pintu ganda kayu jati tebal ruang VIP ditendang terbuka dengan kekuatan yang sangat besar oleh seseorang. Membentur keras. Dinding di kedua sisinya. Suasana gaduh dan kacau di dalam ruangan seketika membeku.
Semua orang, termasuk Juna yang sedang mengamuk, terkejut dan menoleh tajam ke arah pintu. Muncul di depan pintu ruangan adalah sekelompok orang berpakaian preman tetapi memancarkan aura wibawa yang menakutkan. Di depan mereka adalah dua polisi berseragam yang rapi. Di belakang mereka, sekelompok pemuda bertato dengan wajah garang berdesak-desakan masuk. Formasi ini sepenuhnya mengalahkan Juna dan para kerabat yang bingung tidak mengerti apa yang terjadi. Semua tatapan sombong. Semua makian dari keluarga Ibu Ratih seketika tertelan kembali ke tenggorokan. Jaringan hukum dan kenyataan pahit telah secara resmi menimpa kepala mereka yang sedang mabuk dalam ilusi perampasan. Jaring yang disiapkan oleh kakak saya telah mulai mengencang dan mereka yang berada di ruangan ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemunculan tiba-tiba aparat kepolisian dan kelompok preman membuat semua yang hadir di ruang VIP ketakutan. Kerabat keluarga Yoga, yang beberapa menit sebelumnya masih berteriak-teriak dan menjilat Ibu Ratih, kini menciutkan leher, saling melirik dengan cemas. Tidak berani bernapas dengan keras. Yuna, yang baru saja mengayunkan tinjunya hendak menyerang saya, seketika berhenti. Tinjunya terkulai di samping. Wajahnya yang biasanya sombong tiba-tiba pucat pasi saat mengenali wajah-wajah familiar di antara orang-orang yang baru saja masuk. Seorang pria sekitar 40 tahun. Berkepala botak. Lehernya dihiasi kalung emas sebesar ibu jari. Tampak seperti bos besar dari kelompok rentenir. Melangkah santai ke depan. Bos besar itu menyapu pandangannya ke seluruh meja pesta yang penuh dengan hidangan seafood mahal lalu menghentikan tatapan dinginnya pada posisi Juna. Ia menyeringai sinis. Tawa yang keluar dari tenggorokannya terdengar menyeramkan. Ia berbicara dengan suara berat, perlahan kepada Juna bahwa, adikku akhir-akhir ini jadi kaya. Utang tidak dibayar malah mengajak seluruh kerabat ke restoran bintang 5 untuk berpesta meriah. Sepertinya tidak menghargai saudara-saudara seprofesi. Juna berkeringat dingin. Mundur beberapa langkah. Tergagap-gagap tidak bisa berkata-kata. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia sedang menyiapkan uang untuk membayar. Berharap teman-temannya bisa memberi waktu beberapa hari lagi. Tetapi bos besar itu tidak terlihat ingin mendengarkan alasan. Ia merogoh tas kulit hitam yang dibawanya, mengeluarkan segepok dokumen dan melemparkannya ke meja kaca tepat di depan Ibu Ratih. Segepok dokumen itu jatuh menimbulkan suara kering. Itu adalah surat utang yang ditandatangani dan dicap dengan jelas. Di sampingnya ada sertifikat tanah atas nama Yoga. Bos besar itu mengangkat dagu. Dengan suara lantang menjelaskan jumlah uang yang tertulis di surat utang. Ia menjelaskan dengan jelas kepada semua orang yang mendengarkan bahwa Juna berjudi dan berutang 3 miliar rupiah kepada mereka. Minggu lalu, ia membawa seorang wanita tua yang mengaku sebagai calon ibu mertua membawa sertifikat tanah apartemen 5 miliar itu untuk digadaikan demi meminjam uang ini. Mereka berbisnis secara adil. Melihat ada jaminan, jadi langsung memberikannya. Namun, ketika anak buahnya membawa sertifikat tanah ini, berkat pemeriksaan tata ruang di kantor pertanahan, baru diketahui bahwa ini adalah sertifikat palsu yang dibuat dengan teknologi cetak warna dari toko fotokopi canggih. Mendengar kata sertifikat tanah palsu, Ibu Ratih duduk terhuyung di kursi. Wajahnya pucat pasi seperti orang mati tenggelam. Ia ternganga. Kedua tangannya mencengkeram erat sandaran kursi hingga buku-buku jarinya memutih. Kebenaran yang mengejutkan ini seperti sambaran petir yang menimpa kepala semua orang di keluarga. Tidak ada yang menyangka bahwa ibu mertua yang selalu berbicara tentang moral, membanggakan kekayaannya, berani memalsukan dokumen pemerintah untuk menipu bahkan rentenir. Bos besar itu membanting tangan ke meja membuat piring-piring bergetar. Ia dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak peduli dengan perselisihan keluarga Ibu Ratih. Mereka hanya peduli bahwa ia dan Juna berani menipu uang saudara-saudara seprofesi. Ia mengeluarkan sebilah pisau. Sangkur berkilauan dari balik jaketnya dan menancapkannya ke meja kayu.
Ia mengancam dengan nada yang sangat kejam bahwa jika hari ini Ibu Ratih tidak menyerahkan sertifikat tanah yang asli atau tidak mengembalikan uang pokok dan bunga sebesar 3 miliar rupiah, ia akan segera memotong tangan Juna, sekaligus meratakan apartemen tempat mereka tinggal untuk melunasi utang. Tari mendengar preman itu menuntut untuk memotong tangan calon suaminya. Langsung berteriak, ketakutan. Ibu Ratih gemetaran seluruh tubuhnya. Tergagap-gagap membela diri bahwa ia tidak sengaja menipu. Ia hanya ingin meminjam sementara untuk calon menantu. Ia mengira jika sertifikat atas nama putranya tidak ada yang akan mengetahuinya. Kurangnya pengetahuan hukum ditambah dengan keserakahan yang membutakan telah mendorong Ibu Ratih ke dalam kejahatan yang sangat serius. Tidak hanya melakukan kejahatan invasi rumah ilegal. Kini ia juga harus menghadapi tuduhan memalsukan dokumen lembaga pemerintah dan penipuan untuk merebut properti. Saya duduk diam mengamati seluruh drama komedi tragis yang terjadi di depan mata. Kegembiraan palsu seketika berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Para kerabat yang dulu memuji Ibu Ratih setinggi langit, kini menghindar dari tatapannya. Masing-masing takut terkena dampak dari utang 3 miliar rupiah yang sangat besar. Lampu gantung kristal masih bersinar terang. Tetapi masa depan keluarga suami saya telah sepenuhnya diselimuti oleh bayangan gelap jerat hukum dan utang. Di bawah ancaman pisau sangkur yang tertancap di meja dan sikap agresif kelompok penagih utang. Ruang VIP restoran seafood tenggelam dalam kepanikan yang luar biasa. Kerabat keluarga Yoga yang selalu membanggakan solidaritas keluarga saat ada keuntungan, kini menunjukkan sifat egois dan pengecut mereka. Beberapa pria tua dalam keluarga buru-buru berdiri. Berdalih ada urusan mendesak di rumah. Ada orang tua yang sakit dan perlu dirawat. Untuk meminta izin pamit. Beberapa bibi dan tante yang biasanya suka berteriak dan mencela orang lain, kini diam-diam mengambil tas mereka dan cepat-cepat keluar pintu. Berusaha tidak menarik perhatian para preman. Tak lama kemudian, meja pesta seafood yang berlimpah hanya menyisakan ibu dan anak, Ibu Ratih serta calon menantu yang terpaku. Tidak ada yang bersedia membantu atau membela Ibu Ratih dalam situasi sulit ini. Melihat tempat bergantung, yaitu kerabatnya, telah melarikan diri berhamburan. Mental Ibu Ratih benar-benar hancur. Ia menutup wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Air mata membasahi seluruh riasan tebalnya. Ketakutan akan pisau tajam bos besar rentenir. Naluri bertahan hidup membuat Ibu Ratih melupakan semua perhitungan liciknya sebelumnya. Ia buru-buru berlutut di lantai berkarpet. Menyatukan kedua tangan. Memohon ampun kepada kelompok preman. Ibu Ratih menangis terisak-isak mengakui kebenaran yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa sertifikat tanah asli apartemen 5 miliar rupiah saat ini masih berada di dalam brankas aman yang terletak di kamar tidur utama rumah. Ia memohon kepada bos besar untuk mengizinkan ia bersama Tari dan Juna kembali ke apartemen itu. Membongkar brankas untuk mengambil sertifikat tanah asli dan menyerahkannya kepada mereka sebagai ganti utang. Berharap dapat menyelamatkan nyawa calon menantunya. Bos besar rentenir mendengus dingin. Meludah ke lantai. Ia memerintahkan 2 anak buahnya yang bertato besar dan kuat untuk mencengkeram erat kedua lengan Juna. Menganggapnya sebagai sandera. Ia mengizinkan ibu dan anak Ibu Ratih kembali ke apartemen untuk mengambil sertifikat tanah asli. Tetapi memberikan ultimatum yang sangat keras. Ia memperingatkan bahwa jika Ibu Ratih berani melaporkan ke polisi atau sengaja memperpanjang waktu, ia tidak akan ragu untuk melaksanakan ancamannya memotong tangan Juna tepat di lobi apartemen. Seperti orang tenggelam yang mendapatkan pelampung. Ibu Ratih merangkak bangun. Menarik tangan Tari dan berlari keluar dari ruang VIP dengan panik. Juna juga diseret oleh 2 preman di belakangnya. Mereka benar-benar melupakan keberadaan saya di ruangan itu. Mereka meninggalkan di belakang meja pesta mewah yang belum sempat disentuh. Meninggalkan kesombongan palsu dan keangkuhan yang baru saja mereka pamerkan beberapa waktu lalu. Semua kini hanya menyisakan rasa malu dan naluri melarikan diri dalam kepanikan yang luar biasa. Ketika pintu ruang VIP tertutup, kelompok polisi berpakaian preman juga segera pergi untuk mengikuti pergerakan kelompok rentenir
Ruangan besar itu seketika menjadi sepi dan sunyi. Saya duduk kembali di kursi berlengan yang empuk. Dengan santai mengambil serbet makan linen putih. Bersih. Dengan lembut membersihkan beberapa tetes anggur merah yang tanpa sengaja mengenai punggung tangan saya. Suasana di sekitar masih tercium bau makanan lezat bercampur dengan bau ketakutan. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Membuka kunci layar dan menekan tombol panggil untuk Arya. Dering telepon berbunyi beberapa kali lalu diangkat oleh Arya. Suara Arya yang tenang namun penuh wibawa terdengar. Menanyakan bagaimana situasi di restoran. Saya tersenyum. Senyum yang tenang dan lega. Saya melaporkan kepada kakak saya dengan nada yang sangat tenang. Setiap kata jelas. Saya memberitahu bahwa ikan sudah memakan umpan dan sedang panik masuk perangkap sendiri. Seluruh ibu dan anak Ibu Ratih serta kelompok preman rentenir sedang dalam perjalanan menuju apartemen. Saya menyarankan kakak saya untuk memberitahu manajemen gedung dan aparat berwenang agar bersiap di posisi. Sudah saatnya kita memperketat jaring terakhir untuk mengakhiri seluruh rangkaian tindakan semena-mena keluarga itu. Arya tertawa membalas. Menyuruh saya untuk tenang dan minum teh. Semua urusan di lobi apartemen sudah diatur. Ia dan para pengacara sudah menyiapkan strategi penyambutan. Saya menutup telepon. Menyeruput air putih untuk membasahi tenggorokan. Lalu dengan santai berdiri meninggalkan restoran. Hati saya dipenuhi kepuasan. Taksi yang mengangkut ibu dan anak Ibu Ratih bersama kelompok rentenir melaju kencang di jalanan kota. Membelah udara panas siang hari ibu kota. Berhenti di depan lobi utama yang megah di kompleks apartemen mewah. Ibu Ratih, Tari, dan Juna. Dengan keringat bercucuran. Pakaian berantakan. Buru-buru membuka pintu mobil dan turun. Mereka berlari tergesa-gesa menuju pintu kaca otomatis yang menuju ke lobi lift. Membawa harapan tipis untuk membongkar brankas dan mengambil sertifikat tanah guna menyelamatkan nyawa mereka. Namun, begitu mereka melangkah ke area lobi yang dilapisi marmer mengkilap, langkah kaki mereka terhenti. Pintu kaca otomatis tidak terbuka seperti biasanya. Berdiri menghalangi sistem pintu keamanan adalah barisan 6 petugas keamanan berseragam rapi. Dilengkapi dengan tameng transparan dan tongkat pengatur lalu lintas. Di belakang barisan keamanan adalah kepala manajemen gedung. Seorang pria paruh baya dengan wajah serius. Di tangannya memegang setumpuk berkas. Tebal. Melihat jalan terhalang. Ibu Ratih kehilangan kendali. Maju dan mencoba mendorong seorang petugas keamanan muda. Ia berteriak memaki manajemen gedung yang berani-beraninya menghalangi pemilik rumah untuk kembali ke apartemennya sendiri. Ia menuntut mereka segera membuka pintu lift. Jika tidak, ia akan membuat keributan agar seluruh kompleks apartemen ini tahu siapa ia. Tari yang berdiri di sampingnya juga ikut berteriak keras. Mengatakan bahwa keluarganya sedang dalam keadaan darurat yang berkaitan dengan nyawa. Manajemen gedung tidak memiliki hak untuk melarang kebebasan bergerak penghuni. Kepala manajemen gedung tetap mempertahankan sikap tenang dan profesional. Ia berdeha meminta semua orang untuk menjaga ketertiban agar bisa bekerja. Ia membuka berkas di tangannya. Dengan lantang membacakan pengumuman darurat dari direksi gedung. Pengumuman itu menyatakan dengan jelas, berdasarkan permintaan dari pemilik sah, tunggal apartemen di lantai 15 yaitu Arya, manajemen gedung memutuskan untuk menangguhkan seluruh hak akses masuk dan keluar keluarga Yoga. Alasan yang diberikan sangat meyakinkan dan sesuai hukum. Pertama, keluarga Ibu Ratih termasuk Yoga, Tari, dan Juna sama sekali tidak memiliki nama dalam dokumen pendaftaran tempat tinggal sementara di apartemen ini. Kedua, orang-orang ini melakukan tindakan perusakan properti umum dan pribadi secara sengaja, menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di kawasan pemukiman. Dan alasan terakhir yang sangat realistis adalah Yoga telah terlambat membayar biaya layanan manajemen gedung selama 3 bulan terakhir. Mendengar pernyataan tegas dari manajemen gedung, kerumunan penghuni yang lewat di lobi berhenti. Penasaran, berbisik-bisik dan berdiskusi. Rasa malu yang mendalam terlihat jelas di wajah Ibu Ratih dan Tari.
Ibu Ratih tidak mau menerima kenyataan. Menunjukkan kebiasaan merengeknya. Ia jatuh terhuyung-huyung di lantai marmer yang dingin. Menangis tersedu-sedu. Kedua tangannya berulang kali memukul lantai. Ia merengek bahwa manajemen gedung bersekongkol dengan menantu perempuannya untuk menindas wanita tua. Berniat menjebak keluarganya dalam kematian. Juna dalam keputusasaan karena desakan kelompok rentenir yang berdiri tepat di belakangnya memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Ia menggunakan kekuatan fisiknya yang besar. Meraung lalu menerjang barisan keamanan. Berniat menggunakan kekuatan ototnya untuk menembus barisan pertahanan. Memaksa mereka membuka pintu agar ia bisa masuk. Ia yakin dengan kemampuan premanismenya akan membuat para petugas keamanan ketakutan. Namun, pasukan keamanan apartemen mewah telah dilatih dengan baik untuk menghadapi situasi kekerasan. Mereka dengan tenang mengangkat tameng pelindung polikarbonat super kuat. Membentuk dinding yang kokoh. Ketika Juna menerjang, ia membentur keras dinding tameng. Terpental ke belakang dan jatuh terlentang di lantai. Seorang petugas keamanan segera maju. Menggunakan tongkat khusus untuk menekan Juna ke lantai. Mengendalikan sepenuhnya semua gerakan perlawanan preman yang agresif itu. Kelompok rentenir yang berdiri di luar. Melihat pasukan keamanan gedung terlalu banyak dan profesional. Dan juga khawatir ada sistem kamera keamanan yang tebal di seluruh lobi. Sehingga tidak berani bertindak agresif dan ikut campur. Mereka hanya berdiri di luar melipat tangan mengamati. Tatapan mereka penuh ancaman mengarah ke Ibu Ratih dan Tari yang menangis histeris di lantai. Jalan menuju apartemen 5 miliar untuk mengambil sertifikat tanah telah sepenuhnya tertutup. Di tengah kekacauan dan keramaian di lobi utama kompleks apartemen mewah, sebuah sepeda motor Honda tua berhenti mendadak tepat di jalur masuk keluar. Yoga, suami saya secara nominal, melompat turun dari motor dengan tergesa-gesa. Bahkan belum sempat melepaskan helmnya. Kemejanya kusut. Basah kuyup oleh keringat. Wajahnya tampak lelah dan panik. Mungkin ia baru saja menerima telepon darurat dari Tari sehingga buru-buru meninggalkan pekerjaan untuk datang ke sini. Begitu melewati kerumunan warga dan masuk ke lobi. Yang pertama kali Yoga lihat adalah pemandangan ibunya yang terguling-guling menangis merengek di lantai marmer. Sedangkan adiknya berpenampilan lusuh. Gaun putihnya berlumuran noda anggur merah seperti darah. Tidak jauh dari situ, calon adik iparnya sedang dikendalikan ketat oleh petugas keamanan. Tidak bisa bergerak. Yoga bingung tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi sifat buta yang membela keluarganya langsung mengalahkan sedikit akal sehat yang tersisa di kepalanya. Tepat pada saat itu, saya baru saja turun dari sebuah mobil yang diparkir dekat lobi. Saya dengan tenang berjalan mendekat ke area yang sedang berselisih. Dengan sikap tenang dan santai. Sepenuhnya berlawanan dengan penampilan menyedihkan keluarga Yoga. Melihat saya muncul dalam penampilan rapi dan cantik. Dengan tatapan dingin dan tanpa ekspresi. Kemarahan di hati Yoga meledak hebat. Ia mengira sayalah penyebab seluruh rasa malu ini bagi ibu dan adiknya. Tanpa perlu bertanya apa penyebabnya. Juga tidak peduli sedang berada di depan banyak tetangga dan pasukan keamanan. Yoga melangkah panjang dengan marah menyerbu ke arah saya. Ia mengangkat tinggi lengan kanannya. Mengerahkan seluruh kekuatan seorang pria yang sedang kalap. Menampar keras pipi kiri saya. Sebuah suara tamparan keras menggema di seluruh lobi yang luas. Tamparan yang terlalu kuat membuat kepala saya terpelanting ke samping. Telinga saya berdengung sesaat. Salah satu pipi saya dengan cepat membekas 5 jari merah menyala. Sudut bibir saya sobek. Setetes darah asin menetes. Membasahi sebagian dagu saya. Pemandangan itu membuat orang-orang di sekitar terkejut dan tercengang. Beberapa wanita menutup mulutnya dan berteriak penuh kesedihan melihat tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terang-terangan itu. Yoga berdiri terengah-engah. Menunjuk lurus ke wajah saya. Berteriak keras. Ia meraung. Memaki saya sebagai wanita jahat. Tidak punya hati. Mengandalkan sedikit uang berani menghasut petugas keamanan untuk menindas ibu.
mertua dan adik ipar. Ia dengan lantang menyatakan bahwa saya adalah istrinya. Harta saya juga miliknya. Ia berhak memutuskan siapa yang tinggal di rumah itu adalah haknya. Saya tidak punya hak untuk membuat keributan. Berbeda dengan harapan Yoga akan seorang istri yang akan menutup wajahnya menangis, terpuruk atau ketakutan. Memohon. Saya berdiri tegak di atas sepatu hak tinggi saya. Tidak mundur setengah langkah pun. Rasa sakit fisik akibat tamparan itu tidak membuat saya tumbang. Sebaliknya itu membuat pikiran saya semakin jernih dan tegas. Ilusi tentang cinta yang tulus telah resmi hancur sepenuhnya, digantikan oleh kebebasan mutlak. Saya mengangkat ibu jari saya, perlahan menghapus jejak darah yang keluar dari sudut bibir. Setelah itu saya mengangkat mata menatap lurus ke wajah pria yang memerah padam yang pernah saya sebut suami. Senyum tipis, penuh rasa kasihan terukir di bibir saya. Saya tidak membalas makian, juga tidak menyerbu untuk membalas. Saya perlahan mengangkat lengan, mengarahkan jari telunjuk lurus ke arah sudut langit-langit lobi apartemen yang tinggi. Di sana, sebuah kamera keamanan berbentuk setengah bola yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah dan perekaman suara multi-arah paling modern berkedip-kedip dengan titik lampu LED merah. Semua kejadian dari saat Ibu Ratih merengek hingga tindakan preman Juna dan terutama seluruh proses Yoga menyerang istrinya secara brutal tanpa alasan. Semua telah terekam dengan sangat nyata dan jelas. Saya berbicara kepada Yoga dengan nada lembut namun cukup untuk setiap kata menancap langsung ke gendang telinganya. Saya memberitahu bahwa pasukan polisi telah diundang ke sini sebelumnya dan mereka telah mengamati seluruh sandiwara ini sejak tadi. Tamparan tadi adalah potongan terakhir, melengkapi berkas tuntutan atas tuduhan sengaja menyebabkan luka dan kekerasan dalam rumah tangga. Yoga terdiam. Lengan yang baru saja ia gunakan untuk menampar saya gemetar. Wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Saat itu, dari pintu belakang lobi apartemen, 2 mobil khusus kepolisian dengan sirine meraung-raung datang. Berhenti tepat di pintu masuk. Para polisi berseragam biru yang rapi dengan cepat masuk ke lobi. Lingkaran hukum resmi tertutup, mengakhiri sepenuhnya tindakan semena-mena mereka yang meremehkan hukum. Jaring telah dikumpulkan dan tidak seorang pun dari keluarga mereka dapat lolos dari hukuman. Suasana di kantor polisi terang benderang dengan lampu neon, memberikan kesan serius dan penuh tekanan bagi mereka yang baru saja membuat keributan di lingkungan. Dinding-dinding dikat kuning pukat, deretan kursi panjang baja tahan karat yang dingin, dan suara berdesir berkas yang dibalik oleh petugas piket menciptakan suasana hening yang mencekik. Keluarga suami saya, termasuk Ibu Ratih, Yoga, Tari, dan Juna diminta untuk duduk berkumpul di bangku panjang di bawah pengawasan ketat petugas polisi. Berbanding terbalik dengan kepanikan mereka, saya duduk tenang di kursi seberang. Di samping seorang petugas wanita yang sedang mencatat keterangan awal, salah satu pipi saya masih membekas merah terang dari tamparan Yoga. Tetapi tatapan saya sangat teguh dan jernih. Yoga sepertinya masih belum menyadari tingkat keseriusan masalah ini. Sifat gengsi dan patriarki yang mengakar kuat dalam dirinya membuatnya percaya bahwa semua ini hanyalah perselisihan internal keluarga, dan aparat tidak akan campur tangan terlalu jauh. Yoga terus-menerus melambaikan tangan, berbicara dengan lantang di tengah ruang piket. Ia menjelaskan kepada petugas polisi yang sedang mengambil keterangan bahwa ini sepenuhnya adalah masalah rumah tangga antara suami istri. Ibu mertua dan menantu tidak saling memahami sehingga sedikit berselisih. Ia bersikeras bahwa tindakannya menampar saya di lobi apartemen hanyalah tindakan marah sesaat seorang suami yang mendidik istrinya. Ia meminta para petugas polisi untuk mengizinkan keluarganya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan agar tidak mengganggu waktu berharga negara. Petugas polisi membanting buku catatannya ke meja, meminta Yoga untuk menjaga ketertiban dan menghormati peraturan tempat kerja. Petugas penyidik dengan nada serius menjelaskan kepada Yoga bahwa hukum tidak mengenal konsep menyelesaikan secara kekeluargaan ketika telah terjadi tindakan melanggar kesehatan dan kehormatan orang lain di tempat umum, dan terutama tindakan invasi rumah ilegal yang terorganisir.
Meskipun ada peringatan, Ibu Ratih yang duduk di samping masih sengaja ikut campur dengan putranya. Ia merengek menangis menceritakan jasa-jasanya membesarkan anak lalu berbalik menyalahkan saya sebagai menantu yang tidak tahu. Terima kasih. Membesar-besarkan masalah kecil. Sengaja mempermalukan nama baik keluarga suami. Tepat pada saat perselisihan keluarga Yoga mencapai puncaknya, pintu ruang piket terbuka. Kakak saya Arya masuk. Diikuti oleh dua pengacara berjas hitam yang sangat profesional. Sikap Arya yang tenang dan percaya diri langsung menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Ia melangkah mendekat menyapa para petugas polisi lalu mendekati tempat saya duduk. Dengan lembut, memeriksa luka di pipi adiknya. Matanya memancarkan kemarahan yang sangat tajam saat melihat ke arah Yoga. Tetapi ia dengan cepat menahannya. Memberi ruang bagi akal sehat dan hukum untuk berbicara. Pengacara kepala tim melangkah maju ke meja kerja petugas penyidik. Ia membuka tas kerjanya yang mewah. Dengan hati-hati mengeluarkan sebuah berkas yang terbungkus sampul plastik keras. Dengan nada yang jelas dan tegas. Pengacara itu mulai mengeluarkan bukti-bukti yang bersifat menentukan. Pertama, ia meletakkan di meja salinan asli sertifikat hak milik apartemen mewah senilai 5 miliar rupiah. Di atasnya, pemilik tercantum jelas nama lengkap kakak saya. Pengacara itu menekankan bahwa apartemen ini sepenuhnya milik sah Arya. Dibeli dengan dana pribadi yang transparan sebelum saya menikah. Selanjutnya, pengacara itu mengeluarkan selembar kertas dengan cap merah tebal dari kantor notaris negara. Itu adalah perjanjian pranikah. Ia membacakan dengan lantang setiap klausul di hadapan aparat kepolisian dan seluruh keluarga Yoga. Isi perjanjian pranikah tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Yoga hanya diizinkan untuk menumpang selama hubungan pernikahan yang harmonis berlangsung. Sama sekali tidak memiliki hak untuk memutuskan, memperbaiki, atau meminjam properti tersebut. Tindakan Ibu Ratih yang sengaja memanggil tukang untuk merusak kunci pintu, mengganti kunci baru, dan persetujuan Yoga membiarkan ibu dan adiknya memindahkan barang-barang saya dari rumah, serta membawa orang asing, yaitu Juna, untuk tinggal. Semua itu merupakan tindakan melanggar privasi tempat tinggal warga negara dan merusak properti yang sah. Mendengar penjelasan pengacara, wajah Yoga terus-menerus berubah warna. Dari seorang pria yang agresif dan berteriak-teriak hendak mendidik istrinya, Yoga tiba-tiba mensiut. Bibirnya pucat dan gemetar. Ia tergagap-gagap menoleh, menatap ibu kandungnya, seolah menyadari bahwa tindakan keluarganya barusan bukanlah lelucon, melainkan kejahatan yang jelas di mata hukum. Ibu Ratih dan Tari juga ternganga. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sanggahan. Semua alasan perampasan mereka yang semena-mena telah dihancurkan sepenuhnya oleh dokumen-dokumen hitam di atas putih yang memiliki kekuatan hukum penuh. Setelah menerima berkas dari pengacara dan mencocokkan dengan rekaman video yang diambil dari kamera keamanan di gedung, Komandan Piket berdiri. Wajahnya sangat serius. Petugas penyidik dengan lantang menyatakan, berdasarkan bukti-bukti konkret dan keterangan awal, aparat memutuskan untuk melakukan penangkapan darurat terhadap Juna atas tindakan mengganggu ketertiban dan dugaan keterlibatan dalam jaringan rentenir terhadap Ibu Ratih, Yoga, dan Tari. Aparat kepolisian akan melakukan penahanan administratif untuk melanjutkan penyelidikan atas tindakan invasi rumah ilegal, sengaja merusak properti, dan sengaja menyebabkan luka. Keputusan tegas aparat kepolisian seperti guntur yang menggelegar, menimpa kepala mereka yang baru kemarin masih puas duduk di atas tumpukan properti yang dirampas. Pintu ruang tahanan telah terbuka, menunggu mereka yang dibutakan oleh keserakahan. Setelah mendengar keputusan penahanan administratif dari pihak kepolisian, suasana angkuh dan sombong yang biasa dari keluarga suami saya lenyap tanpa bekas. Mereka dipisahkan ke area kursi tunggu yang berbeda untuk keperluan pengambilan keterangan secara rinci. Prospek harus mendekam di balik jeruji besi. Menghadapi hukuman pidana yang berat dan ejekan masyarakat telah sepenuhnya menghancurkan semangat Ibu Ratih dan Tari.
Ketakutan yang luar biasa merayap ke setiap sel, membuat mereka kehilangan seluruh akal sehat dan harga diri palsu yang selalu mereka coba bangun. Berkat intervensi pengacara dan Arya, saya diatur untuk melakukan percakapan singkat dengan keluarga Yoga sebelum aparat berwenang melanjutkan prosedur hukum. Selanjutnya, saya masuk ke ruang penerima tamu kecil di kantor polisi. Tempat Ibu Ratih dan Tari duduk meringkuk di kursi plastik biru. Yoga berdiri menunduk di dekat jendela. Kedua tangannya memegangi wajahnya yang keriput karena penyesalan dan ketakutan. Juna telah dibawa ke area lain untuk diinterogasi mengenai utang 3 miliar rupiah dan tindakan pemalsuan stempel dan dokumen lembaga pemerintah. Begitu melihat saya melangkah masuk, sikap Ibu Ratih berubah 180 derajat. Ibu mertua yang berkuasa, yang baru pagi tadi dengan lantang menyatakan akan mengusir saya dari rumah, kini buru-buru berdiri. Ia berlari mendekat. Kedua kakinya berlutut di lantai keramik yang dingin. Menyatukan kedua tangan memohon ampun dengan air mata dan ingus bercucuran. Suaranya gemetar dan serak mengucapkan permohonan yang menyayat hati. Ibu Ratih menangis memohon agar saya berbelas kasihan. Mengingat hubungan ibu dan anak selama 2 tahun ini agar mencabut laporan. Ia mengakui dirinya sudah tua, pikun, terhasut oleh orang jahat, sehingga muncul keserakahan yang meluap-luap. Ia bersumpah akan membersihkan semua barang. Mengembalikan apartemen 5 miliar rupiah utuh tanpa sedikit pun kerusakan kepada saya. Ia memohon agar saya tidak mendorong ia dan Tari ke penjara. Masa depan putrinya masih panjang. Akan menikah tetapi jika memiliki catatan kriminal maka seluruh hidupnya akan hancur. Tari melihat ibunya berlutut juga dengan panik merangkak mendekat. Mencengkeram erat celana jas saya. Menangis terseduh-seduh meminta maaf atas tindakan kurang ajarnya di restoran seafood. Saya berdiri terdiam menatap dua wanita yang sedang membuang semua harga diri mereka di bawah kaki saya. Dalam hati saya sama sekali tidak ada sedikit pun perasaan puas atau senang. Pemandangan ini hanya membawa saya pada kepedihan yang mendalam tentang sifat dasar manusia ketika didorong ke ujung tanduk. Air mata yang berlinang itu tidak berasal dari penyesalan tulus karena telah melukai orang lain. Mereka menangis hanya karena mereka takut akan hukuman hukum. Mereka menyesal karena rencana perampasan properti telah gagal total. Bukan karena mereka menyadari kesalahan moral mereka sendiri. Saya perlahan mundur selangkah. Dengan lembut melepaskan celana saya dari cengkeraman tangan Tari yang putus asa. Saya menatap wajah Ibu Ratih yang kuyu. Suara saya sangat tenang, namun sedingin es. Saya mengatakan kepadanya bahwa hukum adalah timbangan keadilan. Bukan permainan yang bisa ia langgar sesuka hati. Dan dengan meminta maaf bisa menghapusnya sepenuhnya. Namun, saya juga menegaskan bahwa saya sendiri bukan orang yang tidak berperasaan sampai ingin menjebak orang lain dalam kematian. Saya perlu memeriksa kembali kondisi rumah seserahan saya. Jika rumah itu benar-benar masih utuh seperti yang ia janjikan, saya akan mempertimbangkan untuk mengajukan pencabutan laporan atas tindakan perusakan properti dan invasi rumah. Seolah-olah memberi mereka jalan untuk memulai hidup baru. Mendengar saya berniat mencabut laporan, mata Ibu Ratih berbinar dengan secercah harapan. Ia terus-menerus mengangguk, bersumpah bahwa semua yang ada di rumah masih sama, persis seperti saat saya pergi. Juna belum sempat menyentuh atau mengubah perabotan apapun. Yoga yang berdiri di sudut ruangan juga ikut bicara. Mengucapkan terima kasih berulang kali. Berjanji akan mengganti semua kerugian moral saya setelah kejadian ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saya tidak mudah percaya pada kata-kata palsu itu. Persetujuan saya untuk kembali memeriksa apartemen bersama aparat berwenang hanyalah langkah yang logis dalam proses pengumpulan bukti. Dengan naluri seorang wanita yang terluka, ditambah sifat licik Juna, saya tahu betul bahwa rumah 5 miliar saya pasti telah mengalami kerusakan parah. Sandiwara permohonan yang merendahkan diri ini hanyalah upaya terakhir yang lemah untuk menyembunyikan kebenaran mengerikan yang menunggu di balik pintu. Setelah menyelesaikan semua prosedur dokumen yang diperlukan di kantor polisi, sebuah tim yang terdiri dari petugas penyidik, perwakilan,
kejaksaan, dan tim pengacara kakak saya. Kami semua pindah ke kompleks apartemen mewah. Kami perlu melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevaluasi tingkat kerusakan apartemen untuk dijadikan dasar penentuan hukuman. Yoga, Ibu Ratih, Tari, dan Juna juga dibawa dengan mobil khusus. Tangan mereka diborgol dengan borgol baja yang dingin. Kedatangan banyak aparat berwenang membuat seluruh kompleks apartemen gempar. Petugas keamanan gedung harus bekerja keras untuk membuka jalan. Membawa rombongan masuk ke lift menuju lantai 15. Melangkah keluar dari lift. Suasana di lorong terasa lebih mencekik dari biasanya. Ibu Ratih berjalan di depan. Bahunya meringkuk. Terus-menerus menoleh menatap saya dengan tatapan memohon. Berusaha memperkuat keyakinan bahwa di dalam rumah semuanya masih sempurna. Seorang petugas polisi mendekati pintu utama. Meminta Juna menyerahkan kunci manual yang telah dipasang secara ilegal oleh Ibu Ratih. Suara gemerincing kunci yang berputar di lubang kunci terdengar kering di keheningan. Petugas penyidik dengan hati-hati memegang gagang pintu. Perlahan mendorong keras pintu kayu komposit yang berat itu ke samping. Tepat pada saat pintu terbuka sedikit. Bau busuk yang mengerikan bercampur antara bau darah amis yang menyengat dan bau kotoran hewan langsung menyebar ke lorong. Bau busuk itu begitu menyengat sehingga pengacara yang berjalan di samping saya harus menutup. Hidungnya rapat-rapat dan terbatuk-batuk. Saya terpaku. Kedua kaki saya seperti terpaku ke lantai. Pemandangan yang terungkap di depan mata sepenuhnya melampaui batas imajinasi orang normal. Apartemen senilai 5 miliar rupiah yang sangat mewah. Tempat yang dulu saya habiskan berbulan-bulan untuk memilih setiap item dekorasi. Merawat setiap vas bunga. Kini telah berubah menjadi tempat sampah berlumuran darah. Sofa kulit impor warna krem yang bernilai ratusan juta rupiah dirusak dengan pisau tajam. Potongan-potongan busa putih mencuat keluar. Berserakan di seluruh lantai kayu jati yang mahal. Layar TV kristal cair raksasa yang tergantung di dinding pecah berantakan. Layarnya retak membentuk jaring laba-laba yang rumit. Yang lebih mengerikan adalah area dapur dan ruang tamu. Lantai rumah basah kuyup dengan genangan darah merah gelap yang sudah mulai mengering. Bulu-bulu berbagai jenis unggas seperti ayam, bebek bertebaran. Menempel erat pada genangan darah dan juga menempel pada dinding berpelapis sutra mewah. Ternyata, selama waktu singkat menempati rumah itu, Preman Juna telah memanggil anak buahnya untuk membawa unggas hidup ke sini untuk disembelih. Berkumpul berpesta pora sembarangan. Mereka memperlakukan rumah saya seperti rumah jagal yang ditinggalkan. Bebas menginjak-injak dan merusak semua nilai materi dan moral. Melihat hasil kerusakan yang disebabkan oleh calon menantunya sendiri. Ibu Ratih jatuh terhuyung-huyung di lantai lorong. Kedua matanya melotot karena syok. Janjinya untuk mengembalikan rumah utuh yang baru saja diucapkannya 1 jam yang lalu kini menjadi tamparan tak terlihat yang langsung mengenai wajahnya. Yoga ternganga. Terdiam tidak bisa berkata-kata. Mundur ke belakang karena tidak tahan dengan bau busuk. Ketika semua kebohongan telah terungkap. Ketika yakin tidak dapat lolos dari denda besar dan hukuman penjara seumur hidup. Naluri hewan dari mereka yang terpojok mulai muncul. Yuna. Dalam sesaat memanfaatkan kelengahan pasukan pengawal. Ketika semua orang terkejut oleh bau busuk, ia dengan kuat mengibaskan tangannya. Membuat borgol yang belum terkunci rapat terlepas. Ia bangkit seperti binatang buas. Menerjang ke area dapur dan meraih sebilah pisau besar yang masih berlumuran darah ayam dan bebek. Matanya merah menyala. Pisau itu diarahkan lurus ke arah saya. Terus-menerus meneriakkan ancaman gila. Ia menyatakan bahwa bagaimanapun ia akan dihukum seumur hidup karena utang rentenir. Ia akan membunuh semua orang untuk membalas dendam. Pada saat yang sama, Tari juga mengamuk. Ia mencari-cari di tasnya. Mengeluarkan sebotol kaca berisi cairan tidak berwarna yang mengeluarkan asap putih mengepul. Itu adalah sebotol cairan pembersih industri dengan asam yang sangat kuat yang ia niatkan untuk membersihkan kamar mandi. Tari berteriak histeris. Mengangkat tinggi botol bahan kimia itu, mengancam akan menyiramkannya langsung ke wajah saya untuk merusak kecantikan saya.
orang yang telah mendorong keluarganya ke jalan buntu. Mereka memutuskan untuk mati bersama. Menyeret saya ke neraka bersama dengan kegagalan mereka. Seluruh apartemen diselimuti suasana bahaya yang mencekik. Situasi di dalam apartemen berubah buruk dengan sangat cepat. Pisau besar di tangan Juna dan botol bahan kimia tari yang berasap membentuk kepungan yang mengancam langsung nyawa saya dan para petugas. Dalam kepanikan yang luar biasa, Ibu Ratih seolah kehilangan seluruh kesadarannya. Alih-alih mencegah putrinya dan calon menantunya, ia justru mundur ke belakang. Dengan kuat menarik pintu utama hingga tertutup. Suara kunci dari dalam terdengar kering, mengisolasi sepenuhnya apartemen dari lorong luar. Ia berilusi bahwa mengunci semua orang di dalam ini akan menciptakan negosiasi, menyandera, memaksa aparat kepolisian untuk menyerah. Ruangan sempit yang berbau darah amis dan kebencian seolah sedang membakar sedikit akal sehat terakhir mereka. Para petugas polisi yang ikut serta segera mengeluarkan alat bantu. Terus-menerus berteriak meminta Juna dan Tari untuk meletakkan senjata. Namun, mereka telah kehilangan akal sepenuhnya. Selangkah demi selangkah mendekati saya dengan senyum kejam dari orang-orang yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk kehilangan. Saya berdiri bersandar di dinding dekat area pintu masuk. Mata saya tetap tenang dengan aneh. Sejak lama, karena menyadari nilai apartemen dan properti di dalamnya, Arya telah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk meningkatkan sistem keamanan independen di tempat ini. Termasuk sistem alarm kebakaran darurat yang tersembunyi dengan sangat canggih di balik lukisan Feng Shui yang tergantung di samping pintu masuk. Saya tidak gentar atau berteriak minta tolong. Kedua tangan saya perlahan masuk ke belakang punggung, menyentuh tepi bingkai lukisan. Mendorongnya sedikit ke samping untuk memperlihatkan sebuah tombol berwarna merah terang. Saya menatap lurus ke wajah Tari yang berkerut karena kemarahan. Bibir saya sedikit menyeringai, membentuk senyum dingin. Saya menekan kuat ibu jari saya ke tombol merah darurat. Seketika, suara sirene yang memekakkan telinga memecah keheningan kompleks apartemen. Sistem keamanan canggih diaktifkan. Dari langit-langit tepat di dekat pintu utama, 3 lapis pintu gulung baja, paduan anti huru-hara dengan bergemuruh turun. Pintu gulung raksasa itu benar-benar menghalangi satu-satunya jalan keluar. Mengubah apartemen menjadi kotak baja tertutup rapat, kokoh, dan tidak dapat ditembus dari dalam. Tidak berhenti di situ. Karena sistem mencatat ini adalah situasi alarm kebakaran darurat dengan risiko ledakan tinggi. Seluruh sistem penyemprot busa pemadam kebakaran yang terpasang di langit-langit secara bersamaan membuka katup. Berkubik-kubik busa kimia putih kental menyembur deras seperti hujan salju, menutupi seluruh ruang tamu. Busa dengan cepat menghalangi pandangan, membentuk kabut tebal, sekaligus menyedot kadar oksigen di udara. Sistem listrik otomatis terputus. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan pekat, dingin dan sesak napas. Dalam kegelapan yang sunyi, hanya terdengar suara alarm yang melengking. Sifat asli mereka yang mengaku keluarga mulai terungkap dengan cara yang paling telanjang dan kejam. Terperangkap dalam ruang gelap, dipenuhi kabut busa kimia yang menyebabkan mata pedih dan sesak napas. Mereka tidak lagi mempertahankan persatuan palsu awal. Naluri bertahan hidup individu telah mengalahkan seluruh kemanusiaan. Saya mendengar langkah kaki yang goyah. Suara benturan barang-barang yang berisik. Yuna, dalam upaya mencari udara segar di area dekat balkon, mengayunkan tangannya menyingkirkan semua penghalang. Ia tidak ragu-ragu mengayunkan kakinya menendang keras perut Tari, ketika ia tanpa sengaja menghalangi jalannya. Suara Tari berteriak kesakitan. Suara botol bahan kimia jatuh pecah, berbaur menjadi satu. Kekejaman preman itu terlihat jelas. Ia rela menginjak-injak wanita yang sedang mengandung darah dagingnya sendiri hanya untuk mendapatkan seteguk udara untuk bernapas. Ibu Ratih mendengar suara putrinya berteriak histeris dalam kegelapan, lalu menangis gila-gilaan. Ia memaki Juna sebagai makhluk buas, tidak tahu berterima kasih.
Ia mengayunkan tangan dan kakinya memukul-mukul sembarangan di udara. Tanpa sengaja mencakar wajah Yoga yang sedang berusaha merangkak di lantai mencari jalan keluar. Mereka saling menggigit, menginjak-injak satu sama lain, memaki satu sama lain dengan kata-kata paling kejam. Dalam ruang yang dipenuhi busa yang menyesakkan napas. Pembantaian internal telah mengungkapkan seluruh kebusukan dan keegoisan sebuah keluarga yang dibangun di atas dasar keserakahan dan penipuan. Saya berdiri bersandar rapat di sudut dinding, di mana ada ventilasi cadangan kecil. Menutup mata, diam-diam mendengarkan suara hukum karma yang bekerja dengan cara yang paling kejam. Waktu berlalu berat seperti berabad-abad. Sampai suara benturan dan makian dalam kegelapan melemah, lalu tenggelam dalam keheningan. Di luar, pasukan penyelamat dari manajemen gedung bekerja sama dengan aparat berwenang telah menggunakan kode pembuka digital dari Arya untuk menonaktifkan sistem keamanan. 3 lapis pintu gulung baja perlahan menggulung. Pasukan pemadam kebakaran menyalakan kipas angin berdaya besar, mengusir lapisan kabut busa kimia yang tebal. Cahaya terang dari senter aparat menyorot lurus ke tengah ruang tamu, memperlihatkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Juna tergeletak, tengkurap di lantai terengah-engah. Kedua tangannya memegangi tenggorokannya karena sesak napas. Di sampingnya, Tari merintih memegangi perutnya. Wajahnya kuyu dipenuhi busa putih. Sepenuhnya putus asa ketika menyadari wajah asli yang kejam dari orang yang pernah ia puja. Ibu Ratih dan Yoga duduk meringkuk di sudut. Pakaian berantakan. Tubuh dan jiwa hancur. Tatapan mata kosong tak berjiwa. Mereka tidak mengalami luka fisik yang serius. Tetapi kehancuran mental telah merenggut seluruh vitalitas orang-orang ini. Aparat kepolisian dengan cepat masuk, memborgol mereka semua dan membawa mereka keluar dari lokasi kejadian untuk dibawa ke pusat kesehatan guna pemeriksaan sebelum melanjutkan prosedur hukum pidana. Beberapa bulan kemudian, pada hari naas itu, Pengadilan Negeri Jakarta membuka sidang terbuka kasus tersebut. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Mulai dari rekaman suara, rekaman kamera keamanan hingga kerusakan materi di lokasi kejadian. Hukuman yang berat telah dijatuhkan. Ibu Ratih, sebagai dalang utama, menerima hukuman 3 tahun penjara karena kejahatan invasi rumah ilegal, perusakan properti, dan pemalsuan dokumen lembaga pemerintah. Juna menerima hukuman 5 tahun penjara karena kejahatan mengancam akan membunuh, sengaja merusak properti, dan keterlibatan dalam kegiatan rentenir. Tari dan Yoga, karena berperan sebagai rekan pelaku dan mengganggu ketertiban, dijatuhi hukuman percobaan di bawah pengawasan di daerah setempat. Berdiri di depan kursi terdakwa mendengarkan putusan pengadilan. Ibu Ratih meneteskan air mata yang tulus. Itu bukan air mata palsu untuk memohon ampun atau menutupi kesalahan seperti sebelumnya, melainkan penyesalan yang mendalam. Pemahaman yang terlambat tentang hukum karma. Ia menyadari bahwa keserakahan yang membutakan dan toleransi yang sembarangan telah menghancurkan masa depan anak-anaknya sendiri, mengubah keluarga biasa menjadi penjahat yang dikutuk masyarakat. Yoga yang berdiri di sampingnya menunduk menyesali. Sifat pengecut dan lemahnya seorang pria yang tidak berani membela kebenaran telah membuatnya kehilangan istri yang baik dan menanggung catatan kriminal. Setelah persidangan, saya melangkah keluar ke lorong pengadilan. Yoga ragu-ragu mendekat. Matanya yang merah memanggil nama saya dengan lembut. Ia tidak memohon pengampunan, melainkan hanya dengan getir mengucapkan maaf dari lubuk hati terdalam atas semua luka yang telah ia sebabkan. Saya menatap Yoga. Hati saya tidak lagi bergejolak. Tidak ada lagi kebencian atau dendam. Saya membuka tas. Dengan lembut mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya kepadanya. Itu adalah surat cerai yang sudah ditandatangani oleh saya, disertai dengan keputusan pengadilan tentang pemblokiran seluruh rekening pribadi Yoga untuk mengganti rugi sebesar 2 miliar rupiah atas kerugian materi rumah. Saya mengatakan kepada Yoga bahwa hukuman hukum sudah cukup untuk menyelesaikan semua dendam.
Saya memaafkan diri sendiri karena pernah memilih orang yang salah dan berharap ia mengambil pelajaran berharga ini untuk menjalani hidup yang lebih jujur di masa depan. Yoga menerima surat itu. Tangannya gemetar. Lalu dengan dia menunduk dan berjalan pergi. Suatu pagi musim semi yang cerah. Sinar matahari pagi menyinari jalan-jalan Jakarta. Saya berdiri di depan pintu apartemen di lantai 15. Semua sisa-sisa masa lalu telah dibersihkan. Perabotan yang rusak telah diganti sepenuhnya. Seorang tukang tersenyum mundur ke belakang memberi saya tempat. Saya menyentuh ringan permukaan kaca hitam mengkilap dari kunci sidik jari keamanan generasi terbaru yang baru saja dipasang. Suara bip yang jelas terdengar. Lampu indikator berubah menjadi hijau dan pintu otomatis terbuka. Ruang tamu yang cerah dengan aroma samar bunga lili yang diletakkan di meja kopi menyambut saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Merasakan kedamaian meresap ke setiap detak jantung. Menutup pintu masa lalu yang bising dan penuh kebohongan. Saya melangkah ke rumah saya sendiri. Tersenyum cerah menyambut babak baru dalam hidup yang bebas. Bangga. Dan penuh cahaya. Semua badai telah berlalu dan kebaikan yang ditempatkan pada tempatnya akhirnya membawa ketenangan mutlak bagi seseorang. Para pemirsa yang terhormat. Menutup kisah yang penuh drama tadi. Mungkin di hati kita masing-masing tersimpan renungan mendalam tentang batas tipis antara keserakahan dan kemanusiaan. Kisah Ayu bukan hanya peringatan keras bagi mereka yang selalu menyimpan niat jahat, ingin merebut harta orang lain, tetapi juga pelajaran besar tentang cara berinteraksi dalam keluarga sendiri. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa kebaikan dan kesabaran jika ditempatkan pada tempat yang salah, diberikan kepada orang yang salah, akan berubah menjadi kelemahan yang diinjak-injak oleh orang jahat. Kita selalu berusaha untuk bersabar demi menjaga keharmonisan. Tetapi sabar bukan berarti menutup mata terhadap kejahatan atau membiarkan orang lain sesuka hati merebut harga diri dan hak-hak kita yang sah. Pelajaran berikutnya yang diajarkan kehidupan kepada kita adalah apa yang datang mudah akan pergi dengan mudah. Hal-hal yang tidak diperoleh dengan tangan dan usaha sendiri selamanya tidak akan bisa dipertahankan dengan kokoh. Keserakahan yang tak terbatas, kepalsuan dan sifat egois hanya akan mempercepat langkah manusia menuju jalan buntu rasa malu dan jerat hukum. Sama seperti akhir pahit keluarga ibu mertua itu. Hidup ini pada dasarnya sangat adil. Siapa menabur, dia menuai. Semoga kita semua selalu menjaga hati yang bersih, hidup lurus, menjunjung tinggi cinta dan kebaikan, agar setiap malam dapat melepaskan kekhawatiran dengan tenang dan tidur nyenyak. Terima kasih para pemirsa telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan, mendampingi, dan berbagi kisah hari ini. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, damai, dan penuh kebahagiaan.